Bab 596 membayar kunjungan ke Lovers Terrace. Egy, itu adalah makhluk spiritual yang telah berkumpul selama lebih dari 500 tahun. Tetapi itu hanya memungkinkan aku untuk membuat satu tingkat terobosan. Jika itu adalah manik-manik surga, aku benar-benar tidak berani memikirkan berapa banyak yang kubutuhkan untuk memasuki tingkat ke-6 dari tingkat ke-5. Petik 2. Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Meskipun sudah tahu bahwa sumber daya kultivasi yang dia butuhkan akan semakin besar ketika kultivasinya mencapai alam yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Ketika dia benar-benar menghadapi situasi seperti itu, dia masih merasa sangat pahit. Idiot, telur kristal es itu memang makhluk spiritual, itu benar, tetapi hanya telah berkumpul selama 500 tahun. Kamu harus tahu bahwa makhluk spiritual yang kuat perlu berkumpul setidaknya 10.000 tahun. Petik 2. Selain itu, kamu harus berpikir seperti ini. Saat ini, kamu telah menemukan makhluk spiritual tidak lama setelah memasuki wilayah Laut Timur ini. Dari itu, dapat dilihat bahwa wilayah Laut Timur memang merupakan tempat yang dipenuhi oleh keanehan. Setidaknya, ada lebih banyak keanehan alam di sini daripada di benua kamu di 9 provinsi. Petik 2. Selama kamu mencapai level mahir dengan metode pencarian pulsa, apakah kamu masih khawatir tidak memiliki sumber daya kultivasi? Di tempat ini, kamu bagaikan ikan di air. Ada sumber daya kultivasi tak terbatas yang dapat kamu gunakan. Egy tersenyum manis dan berkata, kamu tahu bagaimana menghibur orang. Tetapi kamu benar. Apapun, saatnya untuk pergi. Sebenarnya, Chu Feng sudah mengerti hal-hal yang dikatakan Egy, tetapi setelah mendengarnya berbicara, dia masih merasa sedikit lebih nyaman. Di mana? Egy bertanya dengan bingung. Tentu saja, ke Lovers Terrace untuk menemukan Qiu Sui Fuyan. Chu Feng tersenyum ringan, lalu melompat ke udara dan melangkah ke perjalanan menuju Lovers Terrace. Wilayah Laut Timur sangat besar, dan jalan menuju Lovers Terrace juga sangat jauh, jadi secara logis, dia harus menghabiskan sedikit waktu. Namun, setelah Chu Feng melakukan perjalanan untuk sementara waktu, ia menemukan arai teleportasi besar di dalam kota yang luas. Arai teleportasi sangat kuno, tapi jauh lebih mendalam daripada yang ada di Akademi Forseas. Mereka dikatakan ditinggalkan oleh spiritualis dunia yang kuat dari era masa lalu, jadi terlepas dari apakah itu kecepatan teleportasi atau jumlah orang yang dapat diteleportasinya. Keduanya memiliki level yang sangat tinggi. Namun, arai teleportasi dari era kuno semuanya dikendalikan oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Jika seseorang ingin menggunakannya, mereka harus membayar biaya tinggi. Semakin jauh jarak teleportasi, semakin tinggi biayanya. Belum lagi orang normal, bahkan pembudidaya biasa tidak bisa mengeluarkan jumlah seperti itu. Bahkan jika ada beberapa orang yang dapat mengambil uang seperti itu, mereka tidak mau membelanjakannya untuk biaya perjalanan. Hanya klan kaya dan bangsawan sejati yang bisa menggunakannya. Meskipun Chu Feng tidak seperti itu, dia masih memiliki sejumlah besar manik-manik surga saat ini. Dan karena manik-manik surga tidak memiliki terlalu banyak bantuan dalam kultivasinya. Itu cukup baik untuk digunakan untuk bepergian. Jadi, dengan bantuan dari arai teleportasi kuno, Chu Feng sangat mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan. Dalam beberapa hari singkat, dia tiba di Lovers Terrace. Itu puluhan kali lebih cepat dari apa yang akan dia ambil jika dia harus terbang sendiri. Arai teleportasi kuno ini benar-benar tidak sederhana. Mereka bahkan beberapa kali lebih cepat daripada yang ada di Akademi Forseas. Egy, dari apa yang kamu lihat, World Spiritis macam apa yang meletakkan formasi antik ini? Petik 2. Setelah berjalan keluar dari arai teleportasi, dia sangat terkejut dengan kecepatannya yang mengerikan. Untuk mengetahui bahwa dalam beberapa hari yang singkat, dia telah melangkahi daratan dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Melihat metode mendalam dan kuat seperti itu, Chu Feng, yang adalah seorang spiritualis dunia, secara tak sadar kagum karena sebagai spiritualis dunia jubah ungu. Dia sudah belajar cara membuat arai teleportasi juga, dan dari itu,
Dia tahu dengan jelas betapa terampilnya salah satu yang dibutuhkan dalam mengendalikan formasi roh serta metode khusus yang diperlukan untuk meletakkan arai teleportasi jarak jauh seperti itu. Dari pemahaman aku, itu seharusnya diletakkan oleh spiritualis dunia jubah kerajaan. Tapi, karena terlalu banyak waktu telah berlalu sejak waktu itu diletakkan, arai teleportasi telah memburuk. Itu membutuhkan pemulihan jangka panjang oleh setidaknya spiritualis dunia jubah emas untuk terus menggunakannya. Petik 2. Jadi, Nusantara Eksekusi Abadi tidak dapat disalahkan karena menuntut biaya teleportasi yang tinggi. Bagaimanapun, biayanya sedikit untuk mendapatkan spiritis dunia jubah emas untuk sering memperbaiki arai teleportasi ini, Egy menjelaskan. Jadi, spiritualis dunia jubah kerajaan ya? Jika spiritualis dunia jubah-jubah sudah begitu kuat, tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh spiritualis jubah abadi? Awalnya, Chu Feng berpikir arai teleportasi yang luar biasa seperti itu diletakkan oleh spiritualis dunia jubah-jubah, tapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah spiritualis dunia jubah-jubah sebagai gantinya. Sekali lagi, dia mengetahui tentang para spiritual dunia jubah abadi yang tidak terduga. Tidak heran itu adalah ranah yang mengharuskan seseorang untuk setidaknya menjadi kaisar bela diri untuk masuk. The Lovers Terrace, pada kenyataannya, adalah sebuah pulau di lautan. Selain itu adalah pulau besar dengan luas permukaan yang sangat besar. Pemandangan di pulau itu indah, seolah-olah itu adalah surga di dunia manusia. Ada segala macam bunga aneh dan rerumputan aneh. Bahkan ada air terjun di udara. Itu sangat cantik. Tetapi di pulau seperti itu, tidak ada sekte. Bukan sekte yang tidak ingin mendirikan kemah di sana, tetapi terlalu banyak pakar di pulau itu. Pakar-pakar itu hidup dalam penyembunyian dan tidak menyukai keributan. Jadi tentu saja, mereka tidak mengizinkan kedatangan kekuatan apapun. Para ahli yang secara diam-diam tinggal di pulau itu telah meletakkan formasi pengurungan yang tak terlihat yang menutupi langit dan pergi jauh ke bawah tanah. Itu menyegel seluruh Lovers Terrace, dan hanya dalam beberapa pintu masuk yang ditunjuk seseorang dapat masuk. Berhenti. Sama seperti Chu Feng pergi ke pintu masuk, dia berteriak dan dihentikan oleh seorang pria muda. Pria muda itu baru berusia lebih dari 20 tahun, tetapi memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam surga. Biasanya berbicara, kultivasi pada usianya yang relatif baik, tetapi di depan Chu Feng, itu sangat tidak signifikan. Saudaraku, aku di sini untuk melihat Lady Qiusui, kata Chu Feng dengan sangat sopan. Nyonya Qiusui pada kenyataannya adalah Qiusui Fuyan, tetapi dia sudah menyembunyikan namanya jadi bahkan jika itu adalah orang-orang dari teras pecinta, mereka mungkin tidak mengenalnya sebagai putri suci dari gereja surga yang membara. Chu Feng belajar semua itu dari tuannya, Qiu Chanfeng. Kamu di sini untuk menemui senior Qiusui? Dari apa yang aku lihat, kamu ingin menjadi muridnya? Petik 2. Jangankan itu senior Qiusui tidak menerima murid lagi, bahkan jika dia melakukannya, itu bukan giliranmu. Belum lagi murid senior Qiusui, kamu bahkan tidak bisa menjadi murid senior manapun di Lovers Terrace. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena kamu tidak memenuhi syarat. Cepat pergi, jangan mencemari tanah suci ini, Lovers Terrace. Petik 2. Sikap pemuda itu sangat arogan. Meskipun kultivasi Chu Feng berada di atas miliknya, dalam tatapan ia memandang Chu Feng masih penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ketika dia berbicara, dia bahkan menunjuk tablet batu di dekatnya. Dan hanya pada saat itu Chu Feng menemukan di loh batu, beberapa baris kata-kata besar ditulis. Mereka yang berumur 20 tahun ke atas mungkin tidak menginjak pulau ini dan menemukan seorang guru. Mereka yang belum berumur 20 tahun tetapi belum memasuki ranah surga mungkin tidak menginjak pulau ini dan menemukan seorang tuan. Petik 2. Setelah melihat tablet batu, semuanya berbunyi klik. Chu Feng kemudian tahu metode untuk memasuki pulau itu, jadi dia tidak membuang kata-kata. Setelah tersenyum ringan, dia berbalik dan pergi. Bab 597 10 Wanita Lautan Bunga.
Datang ke sudut yang sunyi, Chu Feng mengganti pakaiannya, lalu dengan pikiran, topeng transformasinya juga berubah. Dari wajah pria paruh baya, wajah Chu Feng menjadi wajah pria muda berusia sekitar 20 tahun. Juga, ia menghilangkan kekuatan petir, sehingga budidayanya juga kembali ke tingkat ke-6 dari alam surga dari tingkat ke-9 dari alam surga. Segera setelah itu, Chu Feng kembali ke pintu masuk tempat pria muda itu sebelumnya dijaga. Kali ini, ketika dia melihat Chu Feng sekali lagi, matanya langsung menyala, dan tidak hanya sikap sombongnya yang sebelumnya benar-benar hilang, dia bahkan memiliki penampilan yang sangat terkejut. Setelah Chu Feng mendekat, dia benar-benar naik dan bertanya, "Saudaraku, ini adalah teras pecinta. Aku ingin tahu, apakah kamu datang ke sini untuk mencari master?" Petik 2. Pria muda itu tersenyum tipis di wajahnya, sikapnya sangat sopan. Perbedaan perlakuan dibandingkan dengan sebelumnya seperti jarak antara langit dan bumi. Adapun alasan perubahan seperti itu, Chu Feng jelas tahu kenapa. Meskipun kultivasinya sekarang sangat tinggi, bagaimanapun, ia datang ke tempat itu dengan status seorang pria paruh baya. Ketika seseorang mencapai usia pertengahan, meskipun memiliki kultivasi di tingkat ke-9 dari alam surga, di tanah wilayah Laut Timur, itu tidak terlalu banyak. Bagaimanapun, ada banyak ahli martial lord. Hanya martial kings yang merupakan keberadaan apikal. Tapi identitas Chu Feng saat ini benar-benar berbeda. Meskipun kultivasinya hanya tingkat ke-6 dari alam surga, usianya baru mencapai 20. Memiliki kultivasi pada usia itu berarti bakat Chu Feng sangat bagus. Setidaknya jauh lebih baik daripada pria muda di depannya. Orang seperti Chu Feng bisa disebut jenius. Secara alami, akan ada banyak ahli di Lovers Terrace yang bersedia mengambil Chu Feng sebagai murid. Jadi, pemuda itu tidak berani menyinggung orang seperti Chu Feng. "Senior, aku Wu Qing. Aku pernah mendengar bahwa Qiu Sui senior dari Lovers Terrace sangat luar biasa. Jadi aku ingin menjadi muridnya dan mempelajari beberapa kemampuan," jawab Chu Feng. "Qiu Sui senior, Brother Wu Xiang, senior Qiu Sui yang kamu bicarakan. Apakah itu senior Lady Qiu Sui?" Pria muda itu sedikit terkejut. "Itu." Chu Feng mengangguk. "Brother Wu Qing, kamu benar-benar tidak sederhana. Senior Qiu Sui sangat terkenal di Lovers Terrace. Mereka yang menantangnya semua dikalahkan, dan dia disebut sebagai pakar nomor 1 di Lovers Terrace." Petik 2. Tapi karena senior Qiu Sui sangat low profile, jumlah orang yang tahu senior Qiu Sui di luar Lovers Terrace hanya sedikit dalam beberapa. Melihat kamu tahu senior Qiu Sui, sepertinya kamu sudah siap. Petik 2. Tapi proses pemilihan murid senior Qiu Sui selalu keras. Selain itu, dia hanya menerima perempuan dan bukan laki-laki. Brother Wu Qing, meskipun bakat kamu luar biasa, aku khawatir kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan. Pria muda itu berbicara dengan jujur. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengerutkan kening. Dia bahkan berpikir pria itu mengarang alasan untuk mencegahnya memasuki Lovers Terrace. Tetapi kemudian secara tak terduga, pria itu dengan cepat menambahkan, "Namun, Brother Wu Qing, kamu memang bisa masuk dan mencoba. Lagi pula, masih ada banyak ahli tersembunyi di Lovers Terrace. Jika senior Qiu Sui benar-benar tidak mau menerima kamu sebagai muridnya, kamu bisa menjadi murid orang lain dan itu masih cukup memuaskan." Petik 2. Saat pria itu berbicara, dia pergi ke samping, dan memberi Chu Feng jalan untuk memasuki Lovers Terrace. Dia juga memberi Chu Feng lencana. Menerima dan melihatnya, lencana itu sama sekali tidak sederhana. Dari penampilan luarnya, itu tampak seperti lencana kayu biasa. Tetapi setelah Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya, ia menemukan bahwa lencana kayu dibuat oleh formasi roh. Di tengah lencana kayu, ada kata "mengunjungi" yang terukir di dalamnya. Di bawah lencana kayu, ada tanggal diukir, dan tanggal itu tepat hari ini. Brother Wu Qing, ini adalah badge kunjungan. Memegang lencana kunjungan, kamu dapat menemukan master yang kamu sukai di Lovers Terrace, tetapi batas waktunya hanya 10 hari. Setelah 10 hari,
Jika kamu masih tidak dapat menemukan master yang cocok, kamu akan diusir dari Lovers Terrace. Pemuda itu mengingatkan. Senior, terima kasih atas pengingatnya. Chu Feng menggenggam tangannya, pergi. Setelah itu, dia memasuki Lovers Terrace. Itu sangat besar, dan setiap ahli tersembunyi memiliki tanah yang menjadi milik mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang tinggal di daerah dengan pemandangan yang sangat cantik karena daerah itu tidak diizinkan untuk dimiliki. Itu untuk publik. Saat Chu Feng memegang badge kunjungan, memang, dia tidak berhenti di jalan. Selain itu, segera, dia menanyakan tempat tinggal Qiu Sui Fuyan. Tempat ini benar-benar seperti surga di dunia manusia. Setelah tiba di kediaman Qiu Sui Fuyan, bahkan Chu Feng tidak dapat membantu berseru. Wilayahnya sebenarnya adalah samudra bunga yang luas dengan segala macam bunga segar yang aneh tersebar luas. Tempat tinggal mewah dan megah miliknya dibangun di dalam lautan bunga yang indah. Itu sangat indah. Berbicara secara logis, area dengan pemandangan yang begitu indah harus untuk penggunaan umum dan tidak boleh ditempati oleh seseorang, tetapi Qiu Sui Fuyan melakukan hal itu. Dari ini, itu menunjukkan kekuatannya. Atau bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang hidup secara tersembunyi di Lovers Terrace membiarkan Qiu Sui Fuyan memiliki pengecualian seperti itu? Kamu siapa? Ada urusan apa di sini? Chu Feng saat ini mengagumi pemandangan yang indah. Tetapi tiba-tiba, dari dekat, suara keras seorang wanita muda terdengar. Melihat ke suara itu, Chu Feng menemukan di dekatnya, di atas lautan bunga, 10 wanita ramping dan anggun berdiri. 10 orang itu cukup muda, dan yang tertua seharusnya berusia di atas 20 tahun, dan yang termuda sebenarnya hanya 15 tahun. Meskipun kelompok betina cukup muda, budidaya mereka tidak lemah. Wanita muda berusia 15 tahun itu berada di tingkat pertama dari alam surga, dan selain dia, sisanya semua juga ada di alam surga. Yang lebih dari 20 berada di tingkat ke-8 dari alam surga, bahkan 2 tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Selain itu, tidak hanya budidaya mereka yang luar biasa, mereka semua memiliki penampilan yang sangat khas. Satu-satunya hal yang serupa pada mereka semua adalah bahwa mereka semua cantik. Terutama yang memiliki kekuatan di tingkat ke-8 dari alam surga. Penampilannya sangat anggun. Kulitnya yang putih, wajahnya yang halus, dan sepasang matanya yang tidak terlalu besar tetapi sangat bersemangat membuat orang merasa bahwa dia memiliki sikap yang sangat dingin namun indah. Tapi, dia jelas sangat sombong. Beberapa wanita lainnya mengedipkan mata besar mereka, ingin tahu memeriksa Chu Feng. Hanya dia, dari awal sampai akhir, bahkan tidak melihat Chu Feng, dan hanya menikmati lautan bunga. Oi, apa yang kamu lihat? Aku berbicara dengan kamu. Apakah kamu tuli? Melihat Chu Feng menatap dirinya sendiri dengan mata yang tidak bergerak, salah satu wanita kuncir yang sombong berbicara dengan sangat tidak senang. Ah, Nona, aku datang ke sini karena aku ingin mengunjungi Senor Qiu Sui. Chu Feng menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. Berkunjung ke guru, bisnis apa yang kamu miliki? Perempuan lain bertanya dengan nada lembut. Aku harus secara pribadi berbicara dengan Senior Qiu Sui tentang masalah ini. Chu Feng tersenyum dan berkata, kurang dari itu. Kamu jelas tidak tahu tuan aku. Tujuanmu adalah menjadi muridnya kan? Wanita yang angkuh itu dengan jijik berkata. Meninggalkan. Tuanku tidak ada di sini. Bahkan jika dia tidak akan menganggapmu sebagai muridnya karena dia hanya mengambil wanita dan bukan pria. Selain itu, dia berkata bahwa dia hanya akan mengambil 10 murid, dan sekarang, jumlah itu telah tercapai. Bahkan jika kamu seorang wanita, dia tidak akan menerimamu, wanita lain berbicara. Ketika dia berbicara, kelompok itu berbalik pada saat yang sama, dan seperti peri, melayang di atas lautan bunga, kembali ke istana yang terletak di tengah lautan bunga. Bab 598 Buah Martialism. Junior, aku punya bisnis mendesak dengan Senior Qiu Sui. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Melihat itu, Chu Feng terus memohon. Dia datang ke sini dari jauh,
jadi dia tidak ingin perjalanan seperti itu sia-sia dan kembali dengan tangan kosong. Enyahlah. Tapi tepat pada saat itu, wanita yang sombong di tingkat 8 ranah surga tiba-tiba berteriak dengan keras, dan langsung menyerang. Dia bahkan tidak melihat Chu Feng dengan kekuatan roh, dia menentukan lokasinya. Jelas, dia juga seorang spiritualis dunia, tetapi itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah serangannya juga kekuatan pembentukan roh. Formasi roh berwarna ungu yang dibuat olehnya bergabung bersama, menjadi dinding formasi roh berwarna ungu. Itu ditekan ke arah Chu Feng. Dia juga seorang spiritualis dunia jubah ungu. Benar-benar sombong dan tidak masuk akal. Melihat dinding formasi roh berwarna ungu menekan ke arahnya, sedikit ketidaksenangan melintas di mata Chu Feng. Meskipun lawan-lawannya semua cantik, Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya. Jika dia tidak meminta untuk bertemu Qiu Sui Fuyan, Chu Feng tidak akan begitu sopan dengan mereka. Dan sekarang, wanita itu benar-benar menyerangnya secara langsung. Tentu saja, Chu Feng tidak hanya akan dengan sabar menanggung itu. Dia ingin memberi wanita itu pelajaran, atau dengan kodrat mereka, mereka pasti akan menghentikan Chu Feng di luar pintu. Wow! Namun, sama seperti Chu Feng akan membuat langkahnya sendiri, raungan bergema di belakangnya. Itu membuat Chu Feng mengerutkan alisnya dengan ringan, menghilangkan niat menyerang. Sebagai gantinya, dia melemparkan pandangannya ke belakangnya, dan baru kemudian dia menemukan benda yang terbang di atasnya adalah binatang formasi roh berwarna ungu yang besar. Binatang buas besar itu menginjak udara dan terbang. Setelah menyikat melewati Chu Feng, itu benar-benar bertabrakan dengan sengit ke dinding formasi roh. Ledakan. Keduanya saling menabrak, dan segera ledakan meledak. Selain itu menghasilkan riak mengamuk, dan ketika riak itu menghilang, baik binatang besar dan dinding besar yang dikondensasi oleh formasi roh berwarna ungu menghilang. Mereka saling hancur. Dan pada saat itu, Chu Feng juga melihat orang yang memadatkan binatang besar berwarna ungu itu. Itu adalah pria muda yang elegan. Penampilannya cukup bagus, bahkan sebanding dengan wanita. Tetapi karena fitur wajahnya yang terlalu halus, selain itu kulitnya seputih salju, ia benar-benar kehilangan daya tarik dan daya tarik pria, dan sebaliknya mendapatkan sedikit sentuhan feminin. Meskipun pria itu memiliki penampilan seperti wanita, kultivasinya tidak lemah. Itu sebenarnya sama dengan wanita yang sombong, juga di tingkat ke-8 dari alam surga. Apalagi di belakang pria itu lebih banyak pria. Kultivasi mereka juga tidak lemah, dan mereka semua bisa disebut naga di dalam manusia. Namun, orang yang paling menarik perhatian Chu Feng bukan mereka, tetapi seorang pria paruh baya dengan wajah penuh bekas luka. Pria besar itu sengaja menyembunyikan auranya, tapi dia tidak luput dari deteksi Chu Feng. Dia menemukan bahwa dia adalah seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam surga. Selain itu, auranya sangat tebal, karena dia sudah hampir menjadi dewa bela diri. Melihat penampilannya, dia benar-benar hanya selebar tali dari menjadi martial lord, dan bisa segera melangkah ke ranah itu. Sui Yi, aku memaksa orang ini untuk pergi. Mengapa kamu menghentikan aku? Mungkinkah bahwa kamu bersamanya? Setelah melihat sekelompok pria itu, wanita yang sombong itu sebenarnya, secara tak terduga, berbicara. Meskipun sikapnya masih sangat sombong, tetapi berbicara jujur, suaranya cukup menyenangkan di telinga. Hehe, Nyonya Wansi, jangan salah paham. Aku bahkan tidak tahu siapa bocah ini. Baru saja, aku tidak berencana untuk membantunya keluar dari situasi itu, tetapi hanya saja melihat kamu menggunakan teknik formasi roh kamu. Tangan aku gatal jadi aku benar-benar ingin sedikit bertanding melawan kamu. Petik 2. Nona Wansi, mengapa kamu begitu marah? Jangan bilang anak ini menyinggung perasaanmu dan membangkitkan kemarahan seperti itu. Petik 2. Nyonya Wansi, jangan marah. Karena bocah ini tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah dan berani untuk tidak menghormati Nona Wansi, aku, Sui Yi, akan memberinya pelajaran di tempatmu. Sui Yi pertama-tama tersenyum patuh, kemudian mengarahkan pandangan dinginnya pada Chu Feng,
dan saat dia berbicara, dia membuat gerakan untuk menyerang Chu Feng. Tidak dibutuhkan. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, silakan. Jangan berbicara dalam lingkaran, kata perempuan yang bangga itu dengan dingin. Hehe, Nona Wansi benar-benar pintar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Tidak apa-apa, karena bahkan kamu telah berbicara seperti itu, aku tidak akan berbicara dalam lingkaran. Petik 2. Kali ini, aku datang ke sini untuk mengambil kembali buah bela diri yang kualami terakhir kali. Sue Yi tersenyum dan berkata, "Ho, jadi, kamu di sini untuk buah bela diri. Hal yang hilang bagiku terakhir kali ketika kita memiliki teknik-teknik formasi roh. Kamu memang bisa mengambilnya kembali jika kamu mau, tetapi kamu harus mengalahkan aku." Petik 2. Wanita sombong itu dengan jijik tersenyum, dan ketika dia berbicara, kosmos saknya menyala dan buah panjang 3 inci yang sangat aneh muncul di tangannya. Setelah buah aneh itu muncul, bahkan mata Chu Feng berbinar. Mengesampingkan fakta bahwa buah itu memiliki penampilan luar yang aneh, itu mengandung energi yang sangat kuat di dalamnya. Itu jelas kekuatan bela diri. Semua orang di dunia tahu bahwa ada obat spiritual, obat dalam, dan obat-obatan surga. Buah aneh itu, jelas, obat bela diri yang mengandung kekuatan bela diri. Juga, dari analisis Chu Feng, peringkat buah aneh itu sama sekali tidak rendah, kemungkinan obat bela diri kelas menengah. Tidak apa-apa, tapi bukan aku yang akan bertanding denganmu. Itu akan menjadi sepupu aku. Sue Yi ringan tersenyum, lalu menunjuk pria besar di sebelahnya yang wajahnya penuh bekas luka. Aku Sue Jian, sepupu Sue Yi. Aku pernah mendengar bahwa Lady Jiang Wansi dari Lovers Terrace adalah seorang jenius luar biasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pengendalian teknik formasi roh. Petik 2. Dan aku, Sue Jian, kebetulan menikmati belajar teknik formasi roh biasanya juga. Jadi, aku ingin meminta petunjuk kepada Lady Jiang. Pria besar yang terluka itu maju 2 langkah, lalu menggenggam tangannya dan berbicara dengan Jiang Wansi dengan suara keras seperti bel. Oi, Sue Yi, apa artinya ini? Kamu tidak bisa mengalahkan Jiang senior aku sehingga kamu meminta bala bantuan? Petik 2. Sepupumu bukan dari Lovers Terrace, kan? Melihat usianya, bagaimana dia bisa memasuki Lovers Terrace? Sue Yi, kamu telah melanggar aturan tempat ini. Wanita sombong berekor kuda itu melengkungkan bibirnya dan dengan keras menegur. Nona ini, kamu berbicara dengan sangat ganas. Aku yakin kamu pasti Putri Sun Yihan, yang sering disebut sepupu aku kan? Sue Jiang menggenggam tangannya dan bertanya. Betul, itu aku. Sun Yihan menyilangkan tangannya di depannya, dengan bangga menempelkan dadanya yang melimpah ke arah luar. Nyonya Sun, aku memang bukan seseorang dari Lovers Terrace, tapi aku di sini untuk mengunjungi sepupuku. Aku yakin itu sesuatu yang masuk akal. Selain itu, aku sedang berbicara dengan Lady Jiang sekarang, tolong jangan menerobos masuk. Jika Lady Jiang mengatakan dia takut dan tidak ingin berdebat dengan aku, maka aku akan berbalik pergi. Tetapi kamu, di sisi lain, tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku. Sue Jian berkata dengan keras. Kamu, setelah Sue Jian berbicara, itu tidak ringan membuat marah Yihan. Dia menunjuk Sue Jian dan akan melepaskan diri dengan kutukan. Yihan, berhenti. Tapi sebelum membiarkannya berbicara, Jiang Wansi menekan kata-kata Sun Yihan, lalu dengan indahnya tersenyum dan berkata kepada Sue Jian, provokasi yang sangat bagus. Tetapi itu tidak berguna untukku. Jika kamu ingin berdebat dengan aku, itu baik-baik saja, tetapi ada aturan dalam hemat. Jika kamu ingin mengambil kembali buah bela diri Sue Yi yang hilang dari aku, kamu harus mengambil objek yang nilainya setara dengan buah bela diri, atau tolong, pergi sekarang. Bab 599 meninggalkan Uther David. Nona Jiang, dari mana pertanyaan itu datang? Karena kita bertaruh saat bertanding, tentu saja, aku sudah siap. Sue Jian ringan tersenyum, dan ketika dia berbicara, telapak tangannya berkedip,
kemudian rumput obat yang memiliki penampilan seperti cakar kucing muncul di telapak tangannya. Meskipun obat itu memiliki penampilan yang aneh, kekuatan yang dikandungnya tidak sedikit pun lebih rendah dari buah martialisme di tangan Jiang Wanxi. Bahkan melampaui itu. Ini adalah obat bela diri tingkat menengah, cakar kucing martialisme. Dalam hal kelangkaan, itu bahkan lebih jarang daripada buah martialisme di tangan Lady Jiang. Apakah ini cukup untuk bertaruh? Sue Jian tersenyum dan berkata, tetapi ketika dia berbicara, dia memberikan kepercayaan yang berlimpah, seolah-olah dia sudah meraih kemenangan di tangannya. Tentu saja akan berhasil. Jiang Wanxi tersenyum manis, juga penuh percaya diri. Nona Jiang, haruskah kita menggunakan aturan lama dan bertanding dengan cara yang sama kamu berdebat dengan sepupu aku? Tanya Sue Jian. Tidak ada masalah, Jiang Wanxi tersenyum dan berkata. Kalau begitu, Nyonya Jiang, aku harus tersinggung. Tiba-tiba, ekspresi Sue Jian berubah dan dia segera menyerang. Kecepatan tangannya sangat cepat, dan hampir dalam sekejap, formasi roh yang tak terbatas diletakkan. Dan ketika dia meletakkan formasi roh itu, Jiang Wanxi tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri di udara, mengamati perubahan. Wow! Tiba-tiba, raungan bergema, lalu seikat cahaya berwarna ungu meledak dari formasi tanpa batas. Kakinya menginjak udara, dan saat membuat busur berwarna ungu melompati terus-menerus, ia berlari dengan cepat menuju Jiang Wanxi. Meskipun hal itu sangat cepat, tidak ada yang biasa. Dengan mata telanjang, mereka bisa melihat bentuk objek itu. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan macan tutul dan serigala. Meskipun itu memiliki bentuk yang sangat jelas, dan lebih mirip binatang buas, tapi, itu masih dibuat oleh formasi roh. Apalagi ukurannya sangat kecil. Tubuhnya kurang dari 2 meter, dan kekuatan yang dipancarkannya rata-rata. Itu tidak bisa dikatakan sangat kuat. Selain kecepatannya yang sangat cepat, tidak ada gunanya. Kamu benar-benar memandang rendah orang. Kamu pasti akan kehilangan spar formasi roh ini ketika kamu menggunakan formasi yang lemah untuk bertarung melawanku. Petik 2. Terserah. Karena kamu ingin memberi aku obat marsial tingkat menengah, aku akan dengan senang hati mengambilnya. Jiang Wanxi, juga spiritualis dunia jubah ungu, segera melihat bahwa benda yang dibuat Sue Jian sangat lemah. Jadi, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Dengan gerakan ringan jarinya, dia mulai secara acak meletakkan formasi. Tunggu. Tapi pada saat itu, tatapan Chu Feng melintas, dan dia menemukan sesuatu. Meskipun saat ini, hal yang dibuat Sue Jian memang sangat lemah, formasi yang dibawanya memberikan kehadiran yang sangat besar. Melihatnya dengan pengalaman Chu Feng, Sue Jian telah meletakkan formasinya dengan konsentrasi pola formasi roh yang sangat kuat. Itu adalah metode tingkat yang sangat tinggi. Namun, apa yang terjadi saat ini adalah, dalam formasi yang kuat, benda yang sangat lemah habis, tetapi apakah benda itu benar-benar lemah atau hanya palsu-palsu tidak dapat ditentukan. Dan dari apa yang dilihat Chu Feng, ada trik. Nona Jiang, jangan meremehkannya. Formasi yang diletakkan Sue Jian sangat kuat. Tidak mungkin objek yang tidak signifikan seperti ini muncul. Jangan ceroboh. Lebih baik menggunakan formasi tingkat tinggi untuk bertahan melawannya. Menemukan sesuatu yang salah, Chu Feng tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia secara tersembunyi mengirim pesan mental ke Jiang Wanxi. Lagi pula, alasan mengapa dia datang ke tempat itu adalah untuk melihat Qiu Sui Fuyan, dan meskipun Jiang Wanxi dan yang lainnya memiliki sikap arogan, mereka masih murid Qiu Sui Fuyan. Apakah itu karena sentimen atau alasan? Chu Feng tidak berharap atas kekalahannya. Mendengar suara Chu Feng, Jiang Wanxi dengan ringan merajut alisnya, lalu setelah memandangi Chu Feng dengan jijik, dia benar-benar berkata dengan jijik, bising. Dalam hal teknik formasi roh, apakah aku akan kalah denganmu? Petik 2. Setelah berbicara, Jiang Wanxi tidak mengubah apapun. Dia terus meletakkan formasinya, dan dengan tangan ahli, formasi roh besar berwarna ungu muncul dengan cepat. Tetapi meskipun formasi itu kuat, itu bukan metode terkuat Jiang Wanxi,
jadi dia jelas tidak mengindahkan peringatan Chu Feng. Dan meletakkan formasi yang dia rasa bisa dengan mudah mengalahkan benda di depannya. Ah, kamu abaikan kata-kataku. Kerugian ada di depan mata kamu. Pergi menderita. Melihat itu, Chu Feng tertawa kecil. Ekspresinya tidak benar-benar berubah, dan dia hanya duduk di sana, menikmati dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, semburan suara angin terdengar. Dari formasi yang diletakkan Jiang Wanxi, tornado berwarna ungu muncul. Setelah tornado muncul, langit segera berubah warna. Segalanya suram. Energi yang dikandungnya memang jauh di atas objek yang dibuat Sue Jian. Dengan awan gelap yang bergulir dan kekuatan yang tak terbatas, ia menyapu benda kecil itu. Hahaha, Jiang senior benar-benar terampil. Dengan tornado formasi roh ini, ia dapat dengan mudah menghancurkan formasi bajingan jelek itu dengan mudah. Pada saat itu, saudara perempuan Jiang Wanxi berpikir bahwa hasilnya sudah ditentukan. Mereka sangat ceria. Tapi menghadapi situasi itu, Sue Jian anehnya tersenyum, lalu dia menumpangkan telapak tangannya, mengubah gerakan tangannya, dan dengan "Au" yang luar biasa mungkin meledak dari objek mengamuk. Setelah itu mungkin muncul, objek kecil awalnya dengan cepat membesar. Dalam sekejap, itu menjadi benda besar setinggi puluhan meter, bahkan lebih besar dari tornado. Sial, pada saat itu, ekspresi Jiang Wanxi dan yang lainnya sangat berubah. Di wajah mereka sebelumnya yang penuh senyum sekarang penuh ketakutan. Tapi sudah terlambat, formasi sudah dibuat, dan dia tidak bisa kembali. Binatang besar Sue Jian yang terkondensasi membuka mulutnya yang besar, dan pengisap yang tak terbatas keluar darinya, dengan paksa menelan tornado yang diciptakan Jiang Wanxi. Menghancurkannya sepenuhnya. Booming. Setelah ditelan, ledakan besar juga datang dari formasi Jiang Wanxi. Itu langsung hancur. Dia tersesat. Perdebatan formasi roh antara Jiang Wanxi dan Sue Jian berakhir sebagai kekalahan total Jiang Wanxi. Sialan, kamu bajingan, kamu curang. Karena tidak bisa menerima hasil itu, Sun Yihan dan saudara perempuan lainnya dari Jiang Wanxi dengan keras menegur. Curang, nyonya-nyonya, bolehkah aku tahu alasan tuduhan semacam itu? Sue Jian ringan tersenyum, pura-pura tidak tahu. Apakah ada kebutuhan untuk menjelaskan? Kamu jelas meletakkan formasi yang kuat, tetapi sengaja menyembunyikan kekuatan kamu. Apakah itu tidak curang? Kata Sun Yihan. Haha, ini yang pertama kali ku dengar menyembunyikan kekuatan berselingkuh. Nyonya Sun, sayang sekali menjadi murid senior Qiu Sui. Kamu sebenarnya bahkan tidak tahu kebenaran sesederhana itu, penipuan dapat digunakan kapan saja selama pertempuran. Petik 2. Baru saja, Jiang senior kamu enggan untuk membuatnya bergerak selama beberapa waktu. Dia hanya ingin mengamati perubahan dengan tenang sebelum melakukan yang sebaliknya nanti. Namun, dia tidak tahu aku melakukan hal yang persis sama, dan dia menjadi ceroboh. Dialah yang jatuh cinta pada trik ini. Siapa yang bisa disalahkan? Sue Jian berkata dengan dingin. Kamu hanya memaksakan kata-kata ini pada kita. Sun Yihan dan yang lainnya mengertakkan gigi dalam kemarahan, wajah mereka memerah karena marah. Memaksa kata-kata, sebut saja apapun yang kamu mau. Tetapi jika kamu tidak bisa mengambil kerugian, kamu bisa saja mengatakannya. Sue Jian tersenyum dan berkata, Yihan, kalian semua, tutup mulut. Akhirnya Jiang Wanxi berbicara. Saat ini, wajahnya agak pucat, karena dia jelas menerima beberapa kerusakan. Tapi, sepertinya dia tidak bisa menerima kerugiannya. Dia menjentikkan tangannya, kemudian Fruit of Martialism naik ke langit, dan menjadi pelangi, terbang menuju Sue Jian. Hehe. Setelah menerima Fruit of Martialism, Sue Jian pertama kali memeriksanya, dan hanya setelah memastikan itu sama dengan yang kehilangan sepupunya, dia tertawa kecil, lalu berkata, Nona Jiang. Jika kamu tidak menerima kehilangan ini, kita bisa berdebat sekali lagi. Apakah kamu berani? Petik 2. Bab 600 Kamu berani? Mengutuk. Kamu bajingan jelek, kamu cukup sombong. Senior, cepat beri dia pelajaran.
Biarkan dia tahu betapa tingginya langit dan seberapa tebal bumi ini. Petik 2. Betul, senior, cepat beri bajingan jelek ini pelajaran yang bagus. Biarkan dia tahu seberapa kuat kamu saat kamu serius. Jika bukan karena trik itu, dia tidak akan mengalahkan kamu. Petik 2. Sun Yihan dan yang lainnya merasa bahwa Sue Jian hanya menang karena penipuan, jadi ketika dia mengejek, mereka merasakan kesempatan untuk membalas dendam. Mereka semua berteriak keras, mengeluarkan suasana yang sangat megah. Namun, saat mereka tanpa henti memanggil, Jiang Wanxi dengan erat merajut alisnya, diam. Meskipun memang, dia kehilangan karena kecerobohan dispar tadi melawan Sue Jian, sebagai spiritualis dunia jubah ungu. Dia tahu jelas bisa menyembunyikan formasi yang kuat seperti yang dilakukan Sue Jian berarti dia sangat kuat. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Namun sekarang, Sue Jian memprovokasi dia sedemikian rupa. Bisa dilihat bahwa dia sangat yakin dia bisa mengalahkannya lagi. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah skema lain. Sue Jian mengalahkan Jiang Wanxi dengan penipuan, tetapi pada kenyataannya, bahkan jika dia harus menyerang secara terbuka, dia masih bisa, sangat mungkin, mengalahkan Jiang Wanxi. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Tentu saja itu disengaja. Dia sengaja membuat Jiang Wanxi merasa bahwa dia kehilangan karena kecerobohan. Dengan itu, ketika Sue Jian memprovokasi lagi, dalam keadaan normal, Jiang Wanxi pasti akan menyetujui pertempuran. Pada saat itu, Sue Jian bisa menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengalahkan Jiang Wanxi lagi. Dia kemudian akan menderita kerugian besar. Meskipun, pada saat itu juga, Jiang Wanxi memang sangat marah. Dia, yang telah melihat kekuatan Sue Jian, juga melihat rencananya. Harus dikatakan bahwa Jiang Wanxi tenggelam dalam kesulitan. Dia tidak bisa setuju, namun dia juga tidak bisa menolak. Itu adalah situasi yang benar-benar sulit, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nyonya Jiang, tidak ada salahnya menerima pertempuran. Aku bisa mengalahkannya menggantikan kamu. Tetapi pada saat itu, suara Chu Feng memasuki telinga Jiang Wanxi. Kamu, dengan kultivasi kamu dari tingkat ke-6 alam surga, tidak memberitahu aku bahwa kamu juga seorang spiritualis dunia jubah ungu? Petik 2. Biasanya, Jiang Wanxi pasti tidak akan memperhatikan Chu Feng. Tetapi setelah kejadian yang baru saja terjadi, dia tidak punya pilihan selain menatapnya dengan mata yang baru karena dia. Pada awalnya, melihat melalui trik Sue Jian. Dia bahkan mengingatkannya, tapi dia tidak percaya padanya. Jika dia melakukannya, maka pemandangan saat ini pasti akan benar-benar berlawanan. Jadi, meskipun kultivasi Chu Feng tidak sangat kuat di matanya, dia sudah merasa bahwa dia bukan orang yang sederhana. Dia setidaknya harus menjadi spiritualis dunia. Nona Jiang, aku meminta kamu untuk menggunakan kekuatan roh untuk memeriksa telapak tangan aku. Chu Feng mengirim pesan mental sambil tersenyum. Mendengar itu, tanpa penundaan, Jiang Wanxi dengan cepat menggunakan kekuatan rohnya secara rahasia untuk mengamati telapak tangan Chu Feng. Dan ketika kekuatan roh Jiang Wanxi tiba di telapak tangan Chu Feng, matanya yang kecil dan cantik langsung berkedip-kedip, sebuah ekspresi shock yang tidak percaya muncul. Pada saat itu juga, Chu Feng mengaktifkan formasi di telapak tangannya. Formasi itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi itu bisa dirasakan oleh kekuatan spirit. Formasi yang digunakan Chu Feng memberitahu Jiang Wanxi dua hal. Yang pertama, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah ungu. Dan yang kedua, kemampuan Chu Feng untuk mengendalikan teknik formasi roh benar-benar mistis dan ahli. Itu jauh melampaui Jiang Wanxi. Itu sangat kuat. Apa alasanmu untuk membantuku? Pada saat itu, Jiang Wanxi tidak lagi meragukan tingkat teknik formasi roh Chu Feng, tetapi dia tidak tahu alasan mengapa Chu Feng bertujuan untuk membantunya. Aku dipercayakan oleh tuan aku, dan aku punya sesuatu untuk diturunkan ke senior Qiu Sui. Aku datang ke sini karena alasan itu. Petik 2. Tuanku dan senior Qiu Sui adalah teman lama, jadi kami secara alami berada di pihak yang sama.
Karena ada musuh yang mengganggu, itu adalah tugas aku untuk membantu, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Siapa tuanmu? Jiang Wanxi melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Tidak mudah untuk mengungkapkan nama tuanku. Bagaimanapun, aku tidak akan membahayakan kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Nona Jiang, mengapa kamu belum menanggapi? Mungkinkah itu, kamu benar-benar takut? Tepat pada saat itu, Sui Jian sekali lagi berteriak, memiliki niat untuk bertarung melawan Jiang Wanxi. Senior, mengapa kamu tidak menyetujuinya? Beri dia pelajaran yang baik dan biarkan dia tahu kekuatanmu. Petik 2. Senior, mungkin kamu kehabisan hal untuk dipertaruhkan? Jika begitu, aku punya di sini obat bela diri kelas menengah yang ditinggalkan guru. Aku bisa meminjamkannya kepada kamu, tanya junior Jiang Wanxi dengan bingung, semua pada saat yang sama. Sui Jiang, jika kamu tidak bermain trik sekarang, bagaimana kamu bisa mengalahkan Lady Jiang? Orang-orang seperti kamu sama sekali tidak layak untuk bertukar pukulan dengan Lady Jiang. Melakukan itu hanya akan mempermalukan namanya. Jika kamu tidak puas, aku bisa bertarung melawanmu. Namun, aku hanya ingin tahu apakah kamu berani atau tidak. Tepat pada saat itu, Chu Feng menonjol tanpa dorongan. Apa, kamu? Kata-kata tiba-tiba Chu Feng mengejutkan semua orang di tempat. Jika itu bukan karena teriakannya yang keras, semua orang akan melupakan keberadaannya. Dan, ketika Chu Feng berbicara, dia segera memprovokasi Sui Jian. Itu mengejutkan semua orang. Brat, siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu layak untuk berperang melawan sepupu aku? Melihat kultivasi kamu, bahkan jika kamu seorang spiritualis dunia, kamu hanya akan menjadi jubah biru. Bagaimana menurut kamu memenuhi syarat untuk memperdebatkan sepupu aku? Salah satu dari kami dapat dengan mudah mengalahkan kamu sampai mati, kata Sui Yi, mengejek dengan menghina. Betul. Atas dasar apa kamu bisa mewakili seniorku untuk bertarung melawan bajingan jelek itu? Kami tidak dekat dengan kamu, jadi jangan kehilangan wajah kami. Kami dapat menangani masalah ini di sini. Kamu tidak perlu menawarkan bantuan apapun. Petik 2. Pada kenyataannya, bukan hanya Sui Yi dan yang lainnya yang memandang rendah Chu Feng. Bahkan Sun Yihan dan yang lainnya memandang rendah dirinya. Setelah Chu Feng memasukkan kepalanya, bahkan mereka dengan kasar menghinanya. Haha, wah, kamu cukup menarik. Kamu ingin membantu mereka dan melakukan penjilidan but, tetapi mereka mengabaikan niat itu. Cepat enyahlah. Sampah seperti kamu tidak dapat mengganggu masalah di sini. Pada saat yang sama, Sui Jian juga berbicara. Dia bahkan tidak menatap lurus ke arah Chu Feng. Penghinaannya sangat jelas. Siapa yang bilang kita mengabaikan niat itu? Tapi tepat pada saat itu, Jiang Wanxi juga berbicara, lalu dengan cepat setelah berkata kepada Sui Jian, jika kamu ingin memperdebatkan aku lagi, itu baik-baik saja. Tapi kamu harus mengalahkannya dulu. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, kamu benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk berperang melawan aku karena aku tidak suka berdebat melawan orang-orang yang berspesialisasi dalam penipuan, kata Jiang Wanxi, menunjuk Chu Feng. Senior, apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia bertarung melawan bajingan jelek di tempat kamu? Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam surga. Pada saat itu, Sun Yihan dan yang lainnya memiliki wajah yang heran, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Jiang Wanxi. Kalian semua, tutup mulut, Jiang Wanxi diam-diam berteriak pada saudara perempuannya, lalu menatap Sui Jian, dan bertanya, apakah kamu berani?